Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah, kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Para jamaah yang saya muliakan, beriman kepada hari akhirat dengan semua peristiwa yang akan terjadi nantinya adalah suatu yang dituntutkan kepada kita. Kita dituntut untuk yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan akhirat nanti, dengan semua peristiwa, dengan semua keadaan yang ujungnya adalah surga dan neraka. Surga penuh dengan kenikmatan, sementara neraka penuh dengan siksa. Para jamaah yang saya muliakan, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berharap untuk mendapatkan surga dan takut akan neraka yang penuh dengan siksa itu. Tapi karena kurangnya keyakinan orang-orang terhadap masalah yang gaib, banyak manusia yang mengabaikan dan melalaikan bagaimana kehidupan nanti setelah dunia ini. Karena manusia di dalam kehidupannya lebih tertarik dengan kenyataan yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, kenikmatan yang ada di dunia sekarang ini senyatanya demikian ada dan jelas. Kalau umpamanya kita berusaha dengan sungguh untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada ini, kita bisa langsung dapatkan. Tapi kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gambaran surga yang penuh dengan kenikmatan itu kan gaib, itu kan nanti. Para jamaah yang saya muliakan, inilah yang membuat manusia abai, lalai terhadap persiapan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Sehingga akhirnya manusia demikian ngotot dengan dunia ini karena senyatanya memang saya sungguh, saya gigih, saya ingin harta, langsung dapat harta. Saya ingin makan, saya ingin minum, saya ingin dengan bermacam-macam pakaian, fasilitas duniawi, saya sungguh, saya gigit, dapat, nyata adanya. Tapi akhirat, surga, kan nanti. Nah, inilah para jamaah yang saya muliakan. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk meyakini apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang di dalam kehidupan akhirat nanti termasuk kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat bila dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang ada sekarang ini. Nah, adakah keyakinan itu? Ini suatu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Kalau memang yakin, sungguhlah di dalam kehidupan ini dengan amal dan ibadah untuk mendapatkan bahagia akhirat nanti. Demikian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kenikmatan di akhirat nanti jauh lebih bila dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di dunia sekarang ini. Contoh
potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha pada ayat ke-131. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Muhammad, kamu jangan mengulurkan pandangan kedua matamu kepada apa yang kami berikan kesenangan kepada golongan-golongan orang kafir itu, betapa dengan bunga kehidupan dunia yang ada. Semuanya itu kami ingin nguji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sementara rezeki dari Tuhanmu, balasan dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih abadi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Tuhanmu itu lebih baik. Kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah nanti itu lebih baik dan lebih abadi. Demikian juga potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ali Imran pada ayat ke-14 dan 15. Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Sengaja dihiasi pada diri manusia ada rasa keinginan terhadap bermacam-macam dari kenikmatan. Ingin punya istri, anak, harta yang berlimpah ruah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu memang kesenangan di dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sementara Allah di sisinya ada tempat kembali yang terbaik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakan ya Muhammad, maukah kalian kuceritakan dengan yang lebih baik dari semua yang ada di dunia itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka nanti ada surga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha. Mereka abadi di dalam surga itu. Wa azwajum mutahhara, dan istri atau pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan ada keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah demikian memperhatikan hambanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibantah kenikmatan dunia yang kita dapatkan di dunia sekarang ini, yang di dalam ayat dikatakan betapa kita nikmat dengan istri, dengan anak, harta yang berlimpah ruah yang dimiliki, apakah emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, tanaman. Memang iya kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu di sisinya ada tempat kembali yang terbaik, akhirat. Mau nggak kalian kuceritakan yang lebih baik dari semua yang ada di dunia itu? Itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Di sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, abadi di dalam surga itu. Ada pasangan yang suci, ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah demikian melihat dan memperhatikan hambanya. Allah sudah jelaskan bahwasanya yang nanti itu ya memang ya jauh lebih nikmat bila dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di dunia sekarang ini. Tapi itu tadi, itu kan nanti. Nah sepertinya nggak yakin. Sekarang aja dulu. Makanya manusia ngotot dengan dunia ini. Dikejarlah bermacam-macam kenikmatan dunia yang ada, sehingga lalai beribadah, sehingga lupa beramal. Padahal kata Allah, yang nanti itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan yang kamu dapatkan di dunia. Ini yang saya katakan tadi. Adakah keyakinan bahwasanya yang disiapkan oleh Allah untuk kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini jauh lebih baik, jauh lebih nikmat? Nah para jamaah yang saya muliakan, sangat dituntutkan kepada kita untuk meyakini apa yang dikatakan oleh Allah, dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat nanti tanpa melupakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia sekarang ini. Para jamaah yang saya muliakan, kalau kita lihat dan memperbandingkan
antara kenikmatan yang kita dapatkan di dunia sekarang ini dengan yang nanti itu, memang yang di dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, kesenangan kehidupan dunia yang kita dapatkan demikian sedikit dan tidak ada arti apa-apa bila dibandingkan dengan yang di akhirat nanti, yang di surga nanti. Kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan ya Muhammad, kesenangan kehidupan dunia yang kalian dapatkan itu kecil, sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sementara akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ini potongan ayat di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-77. Kata Allah, kenikmatan dunia yang kalian dapatkan itu sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang di akhirat nanti, surga, itu jauh lebih baik. Ya, bila dibandingkan ya dengan dunia yang ada, lebih baik. Dan itu memang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Saya selalu mengatakan, para jamaah yang saya muliakan, kenikmatan dunia yang ada di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, ya, tidak akan pernah abadi, sedikit sekali dan sebentar. Di suatu saat kita ketahui kita akan mati, dan ketika kita mati, putus segala kenikmatan dunia yang kita dapatkan. Ya, sebelum mati masih hidup, tapi kita sudah lanjut usia, umpamanya kenikmatan dunia yang ada itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika usia lanjut, orang tua yang sudah lanjut usia itu makannya, minumnya nggak seperti anak muda dulu. Oh, bapak ibu masih ada sebagai suami istri di dalam rumah tangga, kenikmatan beristri bersuami nggak seperti waktu muda dulu. Iya, masih hidup. Iya, masih hidup. Tapi nggak seperti muda dulu. Dulu kenikmatan saya bersuami beristri, masya Allah sekali. Sekarang boleh dikatakan sudah kurang sekali. Iya, barangkali juga ya sudah nggak ada lah. Ya seperti itu. Nah, para jemaah yang saya muliakan, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penjelasan Allah kepada kita betapa yang namanya dunia itu sedikit, iya, sebentar. Akhirat yang lebih baik dan abadi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'." Demi Allah, tidaklah apa yang ada di dunia ini dibandingkan dengan di akhirat nanti, kecuali perumpamaannya seperti seseorang yang meletakkan jarinya ke arah lautan luas. Coba dia perhatikan apa yang kembali dari air yang terjatuh dari jarinya itu. Masukkan jari ke dalam lautan luas, angkat ke atas, coba lihat tetes-tetes dari jari yang tadi sudah dicelupkan ke lautan luas. Itulah nikmat duniawi, tetes-tetes. Sementara kenikmatan akhirat nanti ibarat lautan luas yang demikian sangat luas sekali itu. Lah kan gak ada artinya. Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi menjelaskan seperti itu kepada kita. Makanya para jamaah yang saya muliakan, ya jangan terkecoh dengan ya kehidupan dunia yang ada. Jangan merasa ya enjoy, puas dengan dunia yang ada sehingga lupa beribadah, lalai beribadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dunia yang ada ini sedikit sekali. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam kenikmatan di surga nanti, makanan, minuman, perhiasan, tempat tinggal, nggak ada bandingannya.
bila dibandingkan dengan dunia yang sudah ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jauh, nggak ada arti dunia yang kita sedang nikmati di dalam kehidupan dunia sekarang ini. Para jamaah yang saya muliakan, apapun namanya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bermacam yang disediakan oleh Allah, ya, dari berbagai kenikmatan dunia yang ada, itu jauh bila dibandingkan dengan dunia yang kita dapatkan sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya mengatakan, kata Nabi, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk seseorang atau tempat tongkat seseorang di surga nanti itu lebih baik dari dunia dengan segala yang ada padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaqaba qausi ahadikum minal jannah khairum mimma tala'at alaihi syams. Sungguh pegangan busur seseorang kalian dari surga yang ada lebih baik, ya, dibandingkan dengan terbitnya matahari waktu hidup di dunia. Hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wanita surga bila dibandingkan dengan wanita dunia, kata Nabi, lau annam ra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at alal ardi la adaat ma bainahuma. Kalau sekiranya seorang wanita dari wanita penghuni surga itu menoleh melihat ke arah bumi, sungguh, ia dia dengan dirinya bisa menerangi apa yang ada di antara, ya, bumi dengan surga yang ada. Wala mala'at ma bainahuma rihan, sungguh antara keduanya ada aroma wangi. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha, sungguh selendangnya, kerudungnya wanita surga itu, surga yang ada di kepalanya lebih baik dari dunia dengan segala yang ada di dunia itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini gambaran yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, surga yang ada betul-betul dengan segala kesempurnaannya, keindahannya, kebaikannya, kebersihannya, dan tidak ada hal-hal yang kita katakan suatu yang kotor di surga itu. Tidak seperti, ya, dunia kita sekarang. Betapapun bersihnya dunia kita sekarang, di dunia kita sekarang ini tetap ada yang namanya yang kotor-kotor, yang tidak enak. Ya, di dunia kita sekarang, ya, seperti itu. Para jamaah yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang surga, awalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badar. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu, wajah mereka seperti bulan di waktu purnama. La yabsuquna fiha, mereka enggak pernah meludah di dalam surga itu. Wala yamtakhitun, mereka enggak ada buang ingus. Wala yataghawwatun, mereka enggak ada buang air besar. Aniyatum fiha dhahab, bejana-bejana mereka, ya, gelas dan mangkuk mereka terbuat dari emas. Amsyatuhu minadz zahab, sisir mereka dari emas. Wal fiddah, demikian juga dari perak. Wa majamiruhum al-uluwah, tempat pedupaan mereka itu adalah gaharu yang wangi. Warashuhum al-misk, keringat mereka itu malah wangi seperti kasturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan, bagi masing-masing orang yang ada di surga ada dua pasangan. Yura mukhu suqihima min wara'il laham, terlihat bagaimana sumsum kakinya dari balik daging yang ada. Minal hasan, karena sangat indahnya. Lakhtilafa bainahum wala tabaghut,
tidak ada perselisihan di antara mereka di dalam surga dan tidak ada kebencian. Qulubuhum qalbun wahid, hati orang surga itu satu. Yusabbihunallah bukratan wa ashiya, mereka selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang saya muliakan, kita di dunia dengan yang kita makan akan menimbulkan kekotoran. Dia, yaitu yang ada di dalam kehidupan kita di dunia. Di sana enggak ada meludah, enggak ada buang ingus, enggak ada buang air besar. Iya, keringat manusia di dunia ini bau, keringat orang surga itu kasturi, wangi. Lah, kan seperti itu. Apa yang kita katakan keburukan, kejelekan, kekotoran waktu kita hidup di dunia sekarang ini nggak ada lagi di dalam surga itu. Apapun namanya, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kekotoran-kekotoran yang ada di dalam kehidupan kita di dunia, di surga nggak ada. Itu hati orang satu. Iya, para jemaah yang saya muliakan, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian. Kalau di dunia ada tersinggung, marah, ngamuk. Iya, para jamaah yang saya muliakan, benci, nggak suka, itu masih ada dalam kehidupan kita di dunia, betapapun. Di sana enggak. Iya, satu semuanya, baik semuanya, dan tidak ada yang tidak baik. Kata-kata, omongan-omongan, semuanya baik, semuanya menyejukkan. La lagum fiha wala ta'thim, enggak ada omong kosong, enggak ada omongan yang mengandung dosa. La yasma'una fiha lagwan illa salama, mereka enggak ada pernah dengar di dalam surga itu omong kosong, kecuali semuanya kata-kata yang demikian mengenakkan. La tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak akan pernah dengar di dalam surga itu omong kosong. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama, mereka enggak pernah dengar di dalam surga itu omong kosong dan omong-omong yang mengandung dosa, kecuali semuanya kata-kata yang demikian menyejukkan. Sudah kita jelaskan dalam keterangan yang berlalu betapa orang sebelum masuk surga dibersihkan sebersih-bersihnya, dibersihkan sebersih-bersihnya. Sudah saya jelaskan dalam keterangan berlalu, sebelum masuk surga, di dekat pintu surga itu ada pohon dan ada dua mata air di situ. Iya, mata air yang pertama membuat seseorang itu bersih dari segala kekotoran-kekotoran yang ada. Mata air yang kedua membuat seorang itu demikian cerah, bersemangat, dan tidak ada yang namanya kusut ataupun malas. Semuanya ketika masuk surga itu dengan suasana yang indah, yang baik. Para jemaah yang saya muliakan, lah istri di dunia ini ada kotornya, ada haid, ada nifas, kan itu istri di dunia. Nah, di sana nggak ada yang namanya kotor, terkait dengan yang namanya yang ada pada wanita. Semuanya suci dan bersih. Ini jadi indah sekali gambaran surga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di surga itu abadi, dan tidak akan pernah berakhir. Khalidina fiha abada, mereka abadi di dalam surga itu selamanya. Kalau kita di dunia sekarang ini, para jemaah yang saya muliakan, akan ada ujungnya. Sudah saya kemukakan dalam keterangan berlalu betapa kepada orang-orang yang ada di dalam surga itu dikatakan oleh Allah, hei orang surga, kalian hidup terus, enggak mati-mati, kalian sehat terus, enggak pernah sakit,
kalian muda terus, gak akan pernah tua, kalian enak dan nikmat terus, gak pernah dengan kesulitan kesusahan. Lah ya itu, semuanya adalah sebagai balasan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau kita di dunia sekarang ini ada perintah agama yang harus kita lakukan, ada larangan agama yang harus kita tinggalkan, di sana itu nggak ada. Silakan nikmati semuanya, lakukan apa yang kamu kendaki. Iya, semua dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas apa yang dilakukan oleh manusia waktu hidup di dunia dengan amal ibadah yang dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, tapi itu tadi di awal yang saya katakan, itu kan nanti. Iya, itu kan nanti, sehingga akhirnya manusia abai, lalai, anggap enteng. Nah, saya selalu katakan, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Allah dengan apa yang dijanjikannya tidak pernah bohong dan tidak akan mengingkari. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, apa yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadisnya terkait dengan kehidupan kita setelah di dunia sekarang ini, itu benar dan itu akan terjadi nantinya. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul terkait dengan kehidupan kita setelah dunia ini. Jangan ada ragu sama sekali. Sebagaimana kita tidak pernah meragukan apa yang dikatakan oleh Allah terkait dengan hidup kita di dunia sekarang ini, kita nggak ragu sebagai seorang beriman kalau Allah katakan terkait dengan dunia seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita yakin. Demikian juga keyakinan kita terhadap setelah kita meninggalkan dunia. Alam barzakh hanya ada dua kemungkinannya, nikmat kubur atau siksa kubur. Hanya dua. Hari kiamat dengan semua proses hari kiamat, apakah seseorang itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung bagaimana hidupnya waktu di dunia. Ujungnya surga atau neraka. Yakin, seyakin-yakinnya. Nah, apa yang kita katakan yakin seyakin-yakinnya, itulah yang membuat kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup dunia yang ada sekarang ini. Dengan ketaatan beribadah, dengan beramal, dengan kebaikan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup dunia yang ada ini untuk kita isi dengan amal, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, karena semuanya itu adalah untuk kebaikan kita dikala kita kembali kepada Allah nantinya. Nah, bagaimana untuk menanamkan keyakinan ini? Para jamaah yang saya muliakan, kita ketahui dari rukun iman yang ada, kita dituntut untuk beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, yang kesimpulannya hari kiamat itu adalah hari pembalasan terhadap apa yang kita lakukan ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia sekarang ini. Bagaimana kita di dunia sekarang ini? Beriman, taat, soleh, atau ada manusia kita katakan kafir, maksiat, membandel, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti itu ditentukan oleh dunia yang ada sekarang ini. Para jemaah yang saya muliakan, dikala kita masih ada kesempatan hidup di dunia sekarang ini, ya ini yang harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Harus memang, harus. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang masih ada sekarang ini untuk lebih taat beribadah kepada Allah, untuk beramal, untuk dengan kebaikan-kebaikan. Sebab semua yang kita lakukan dari ibadah, dari amal, dari bermacam-macam kebaikan untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa kesempatan beribadah? Sudah saya sampaikan dalam keterangan berlalu. Kita tahu ada yang wajib, ada yang sunnah. Setelah yang wajib, lakukan yang sunnah.
Dan jangan anggap enteng dengan yang sunnah itu. Jangan beranggapan, kan sunnah saja, kalau saya lakukan saya berpahala, kalau saya nggak lakukan saya kan nggak berdosa. Nggak gitu. Itu dicontohkan oleh Rasul. Maka kalau memang bisa, lakukan. Jadi jangan berpikiran itu kan hanya sunnah saja, saya lakukan saya berpahala, nggak saya lakukan saya kan nggak berdosa. Jangan berpikiran seperti itu. Semua yang sunnah-sunnah yang kita katakan itu dicontohkan oleh Rasul, bisa kita lakukan, lakukan. Iya, sholat umpamanya, sholat 5 waktu sudah, insya Allah nggak tinggal. Iya, tambah dengan sholat sunnah. Rawatib qabliyah ba'diyah itu jangan tinggalkan. Duha jangan tinggalkan. Tahajud jangan tinggalkan. Puasa Ramadan tentu saja. Oh bisa puasa Senin Kamis, puasakan Senin Kamis itu. Tambah ayamul bid, hari bulan purnama, puasakan itu. Puasa sunnah yang lain. Kalau bisa, iya, puncak dari puasa sunnah, puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Bisa? Coba. Nah ini dia. Amal juga gitu. Amal dengan harta, zakat yang wajib, infak, sedekah, bantuan, sumbangan, itu sunnah semua. Iya. Beramal dengan ilmu, beramal dengan tenaga, beramal dengan pemikiran. Artinya bagaimana dunia yang ada ketika kita masih hidup sekarang ini enggak kita sia-siakan. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sudah demikian cukup dan lengkap Allah jelaskan kepada kita tentang kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia. Cuma itu tadi, mau nggak mempelajarinya, mengkajinya, mengimaninya, meyakininya, dan kemudian apa yang menjadi tuntutan dari apa yang sudah kita ketahui dari informasi ayat atau dari informasi hadis Nabi SAW, ya, kita amalkan di dalam kehidupan kita karena sudah dengan kesadaran. Nah inilah yang para jamaah yang saya muliakan, kalau di suatu saat kita meninggal dunia, ya kita sudah berusaha ngisi dunia ini dengan sebaik-baiknya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, perlu sekali kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat atau di dalam hadis Nabi terkait dengan kehidupan setelah dunia. Kita yakini itu, dan apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita tinggalkan, semuanya untuk kebaikan kita. Di dunia kita baik, di akhirat kita baik. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran ya untuk lebih meyakinkan kita bahwasanya kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu benar adanya dan itu akan menjadi kenyataan karena memang itu berdasarkan informasi ayat ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, inilah dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ya pengertian kita terhadap agama yang kita kaji. Demikian uraiannya. Berikut barangkali ada hal-hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Monggo, dipersilakan. Apa yang menjadi pertanyaan? Silakan. Saya tunggu pertanyaan ataupun masalah. Tafadhal. Adakah yang menjadi pertanyaan untuk kita angkatkan ke permukaan? Monggo, Pak Dirwan, silakan. Saya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kalau saya punya orang tua, niat saya mau baik, ingin melayani orang tua sebaik-baiknya, ingin melindungi orang tua sebaik-baiknya. Jadi saya ajak tinggal di rumah saya, semua kebutuhannya saya penuhi, saya layani dengan baik. Akan tetapi orang tua ini merasa terkekang karena dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh pergi ke masjid. Kenapa? Saya takut kalau orang tua saya itu takut kena COVID misalnya. Nah, pertanyaan saya, sikap anak yang seperti ini terhadap orang tua benar atau salah? Terima kasih. Para jemaah yang saya muliakan, orang tua dengan pemikirannya, orang tua dengan gambaran kesenangan, kebahagiaan yang akan dirasakannya.
ada orang tua yang gak mau campur dengan anaknya. Dia mau sendiri, dia mau bebas, dia mau dengan suasana lingkungannya. Kesimpulannya adalah orang tua itu jangan kita paksa. Pertama, untuk bersama dengan kita, sementara dia gak mau sebenarnya. Jangan dipaksa. Pokoknya maunya bagaimana, senangnya dia bagaimana. Nah, para jemaah sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dalam kasus yang dikemukakan tadi, saya punya niat baik kepada orang tua saya ingin melayaninya sebaik-baiknya, semua kebutuhannya saya penuhi, tapi dia saya larang. Lah ini yang gak mau dia. Ini gak mau dia. Jadi itulah jiwa orang tua. Jadi berikanlah kebebasan kepada dia dengan keadaan dia, keinginan dia, dengan suasana dia, dengan lingkungan dia. Jadi jangan paksakan orang tua itu harus bersama dengan kita, anaknya. Sekarang ibu itu maunya bagaimana? Mau tetap di kampung silahkan, saya lengkapi kebutuhan ibu, saya penuhi. Nah itu dia. Nah para jamaah yang saya muliakan, itulah orang tua. Sampai di suatu saat barangkali dia sendiri yang minta. Kalau dia yang minta kan atas kemauan dia. Tapi kalau kita, ibu harus dengan saya, ibu udah tua, nggak ada yang ngurus, saya nggak mau katanya, biar saya di sini. Lah para jamaah yang saya muliakan, kesimpulannya terhadap orang tua itu, ya kita harus memperturutkan keinginan dia kalau memang dia merasa bahagia di situ. Itu tadi kasus yang dikatakan, dia di rumah saya lengkapi, tapi kemudian semua saya larang. Nah kan gitu, itu yang dia nggak mau. Dia punya pikiran sendiri. Saya kalau akan mati dengan COVID ya matilah, udah tua. Lah kan gitu. Kamu aja yang terlampau takut aku mati. Nah, padahal dia merasa kalau aku akan mati dengan COVID ya matilah. Lah itulah dia. Jadi para jamaah yang saya muliakan, cara berpikir orang tua, ya itulah dia. Gak boleh kita paksakan. Gak boleh kita paksakan. Jadi saya memahami permasalahan ini, masing-masing kita dengan alur fikir kita, dan jangan paksakan apa yang ada pada pikiran kita harus ada pada orang. Saya katakan demikian. Saya selalu contohkan gini, ketika anak kita belum berumah tangga, masih gadis, masih perjaka di rumah, itulah modelnya dia. Itulah modelnya dia. Nah, nanti akan berubah ketika dia sudah berumah tangga, jadi istri atau jadi suami, ya kita ingatkan. Nanti akan berubah lagi ketika dia sudah punya anak, ya. Nanti akan berubah lagi seperti kita yang sudah tua, sudah kakek, sudah nenek. Inilah model ataupun alur fikir kita. Jadi para jamaah yang saya muliakan, terkait dengan masalah yang dikemukakan tadi, saya berpendapat, saya berpandangan, pokoknya bagaimana senangnya ibu. Pokoknya bagaimana ibu enak, saya akan tetap perhatikan, saya akan tetap bantu, saya akan tetap berikan sedaya kemampuan yang ada untuk menyenangkan ibu atau menyenangkan bapak yang sudah tua. Seperti itulah yang harus kita lakukan, dan jangan dipaksa beliau itu harus bersama dengan kita, apalagi tadi nggak boleh keluar, nanti ibu kena COVID loh. Astagfirullah, ibunya udah nggak takut COVID. Kalau mati ya matilah katanya. Akhirnya dia nggak mau, dan kalau dibegitukan terus terkekang dia, akhirnya dia nggak enjoy di rumah. Itulah gambaran orang tua yang memang kita harus mengerti tentang beliau. Sebab kita juga nanti akan seperti itu. Ya, ayah dengan saya aja, kata anak kita. Enggak, biar aku sendiri di sini. Kan gitu. Ya inilah kita. Dan kita pasti akan jadi tua seperti orang tua kita yang ada dalam kasus yang dikemukakan tadi. Demikian poinnya. Lanjut. Permasalahan lain. Ada masalah lain yang menjadi pertanyaan? Ibu punya pertanyaan, Bu? Enggak punya pertanyaan. Saya suka kalau kita ngaji ini, kita dengan dialog-dialog, apakah masalah yang terkait dengan materi yang saya sampaikan, atau masalah-masalah lain yang perlu kita dapatkan penjelasan, pencerahan, klarifikasi. Karena memang dalam rangka untuk menuntut ilmu, kita perlu benar-benar faham, dan semuanya itu kita katakan
berdasarkan ayat, hadis Nabi, atau akal fikiran sehat kita, atau hati nurani kita, karena memang kita ingin tetap bahagia dengan kehidupan kita di dunia sekarang ini. Sementara kalau nggak ada yang menjadi pertanyaan, itulah dulu, sampai nanti kita lanjut dalam kesempatan berikut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.